Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roto Wiarjanto, NIM G.231.19.0215. Di sini saya sebagai perwakilan moderator dari kelompok kami, yaitu pada mata kuliah interfacing. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Mbak Rizky Nur Inayah, NIM G.231.19.0192, Muhammad Roto Wiarjanto, NIM G.231.19.0215, Alfian Pragitarius, NIM G231191217, dan Deva Angesti Sidikara, NIM G231190225. Di sini kita akan mempresentasikan detail tugas dan judul jurnal, yaitu detail tugas, yaitu kita berisi tentang makalah atau materi interfacing terbaru, yaitu dari jurnal atau artikel. Judul jurnal yaitu kita mengambil judul perancangan user interface dan user experience berbasis web pada SIM-RS, modul sarana dan prasarana. Lanjut di slide kedua, yaitu perancangan user interface dan juga user experience berbasis web pada SIM-RS dan modul sarana dan prasarana. Institusi khususnya rumah sakit ini saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Sistem informasi berbasis web dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Tampilan website yang menarik dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Oleh karena itu, sistem yang dibangun harus memperhatikan UI dan UX untuk mempengaruhi kesan pertama pengguna saat mengakses sistem. Sedangkan UX yaitu mempengaruhi kenyamanan pengguna, proses penggunaan. UI dan UX sistem informasi khususnya pada rumah sakit. Sakit harus didasari oleh analisa kebutuhan pengguna yang bekerja di rumah sakit. Hasil analisis dapat membantu pendefinisian fitur-fitur dan layanan. Sistem fitur layanan yang sudah definisikan akan dibuat dalam bentuk mockup yang kemudian akan menjadi panduan dalam pembuatan tampilan UI dan UX. Tampilan SIM-RS ini modul sarana dan prasarana dibangun oleh bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga JavaScript, sehingga menghasilkan tampilan SIM-RS modul sarana dan prasarana yang menarik dan dinamis. Untuk user interface atau UI yaitu tampilan desain visual dari sebuah tampilan sistem harus dapat menghubungkan pengguna dengan suatu produk. Atau UI digunakan untuk memperindah tampilan dan mempermudah penggunaan sistem. Tampilan sistem yang menarik dan mudah digunakan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Komponen UI sistem yang menjadi bahan perhatian meliputi layout, tampilan produk, penggunaan icon, dan juga tombol. Proses pembuatan UI ini sistem diawali dengan riset desain menarik yang disesuaikan profil sistem, kemudian dilakukan perancangan model desain yakni mockup untuk selanjutnya diproses menjadi tampilan sistem yang sesungguhnya. Untuk UX tersendiri yaitu adalah faktor pendukung di mana keberhasilan dalam pembangunan sebuah sistem. Sistem informasi yang baik akan memperhatikan kemudahan pengguna sehingga meminimalisir kesulitan bagi pengguna ketika mengakses sistem tersebut. UX adalah tahapan mendesain suatu sistem dengan menganalisa kebutuhan pengguna sehingga layanan sistem yang disediakan akan sesuai dengan kebutuhan UX. Akan memberikan pengalaman bagi pengguna dan berinteraksi langsung dengan sistem. Memberikan pengalaman bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem komponen pada UX, meliputi kesesuaian fitur yang tersedia dalam sistem dan keseluruhan aspek interaksi sistem dengan pengguna. Jadi UI itu adalah kayak semisal tampilan yang kita lihat dalam suatu aplikasi, dan UX itu adalah bagaimana dia tuh kayak pembangun sistem. Kalau misal diklik akan muncul kemana ini atau kemana ini kemana gitu. Ini kalau diklik akan muncul tampilan kayak gimana gitu. Jadi kayak UI adalah tampilannya dan UX adalah tampilan yang bekerja di belakang tampilan. Mungkin selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Inaya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai makalah jurnal perancangan user interface dan user experience berbasis web pada SIM-RS, modul sarana dan prasarana. Dalam hal ini, kasus yang diambil adalah di rumah sakit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat tergantung dari jenis rumah sakit tersebut. Rumah sakit sendiri ada memiliki dua jenis, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang menyediakan pelayanan untuk segala jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit
yang hanya menyediakan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit saja. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana merupakan peralatan atau perlengkapan kerja serta fasilitas lain yang berguna untuk membantu segala pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan organisasi. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan guna mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga akan menghemat waktu, meningkatkan produktivitas baik dari sarana atau pengguna sarana, peningkatan kualitas hasil kerja, memudahkan dan menyederhanakan gerak pengguna, menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan bagi pengguna sarana tersebut. Sarana dan prasarana memiliki sebuah siklus, mulai dari proses pengadaan, penerimaan, pendistribusian, dan penyusunan. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang disingkat SIMRS adalah sistem pada rumah sakit yang mempermudah proses pengolahan data dan pemberian informasi sehingga dapat membantu pihak rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang ada di rumah sakit saat ini adalah sebagian besar bisnis proses masih dilakukan secara manual, khususnya proses pencatatan data. Penerapan SIMRS yang telah terkomputerisasi serta adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu dalam peningkatan pelayanan di rumah sakit. Ada beberapa bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, yaitu salah satunya yaitu Hypertext Markup Language atau HTML. Yang sering kita temui adalah bahasa pemrograman yang lazim digunakan pada pembuatan aplikasi atau layanan yang berbasiskan web. HTML merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Fungsi utama HTML adalah membuat, mendesain, dan mengontrol tampilan dari website beserta konten di dalamnya. HTML dapat dipublikasikan secara online sehingga bisa diakses dan dilihat dari seluruh dunia. Tag HTML dapat menampilkan konten website seperti teks, gambar, audio, dan juga video. Dan kebanyakan dari website juga ada yang menggunakan HTML. Sudah sering kita temui. Bahasa pemrograman yang kedua yaitu Cache Handling Style Sheet atau yang sering kita singkat menjadi CSS, merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website menjadi menarik, yaitu dengan cara mengatur warna, font, tata konten, pengukuran, dan penataan kolom, serta efek lainnya. Umumnya CSS dikombinasikan dengan HTML, yaitu bahasa pemrograman sebelumnya. Hal ini membuat maintenance dapat dengan mudah dilakukan karena pada proses perubahan secara global hanya diperlukan pengubahan style. Kemudian elemen yang ada pada halaman web akan diperbarui secara otomatis. Bahasa pemrograman yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang mampu menjadikan website lebih menarik. Kode yang dibuat menggunakan bahasa JavaScript akan menjadikan sebuah fitur pada halaman web dapat berinteraksi secara langsung tanpa melakukan pemuatan halaman untuk setiap tindakan atau proses yang ada. JavaScript memiliki beberapa keunggulan, yakni proses penerjemahan kode yang tidak memerlukan compiler karena hanya menggunakan web browser untuk menginterpretasi bersamaan dengan HTML dan CSS. Memori yang dibutuhkan sangat kecil sehingga sangat ringan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Dalam membuat website atau membuat sistem, dalam hal ini SIMRS, diperlukan sebuah analisis, yaitu analisis kebutuhan user dan analisis kebutuhan sistem. Apa itu analisis kebutuhan user? Analisis kebutuhan user membantu mencapai keperluan rumah sakit dari sisi pengguna, khususnya pegawai rumah sakit. Hasil analisis ini akan menjadi panduan dalam pembuatan SIMRS, modul sarana dan prasarana. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan user akan menghasilkan layanan-layanan pada SIMRS, modul sarana dan prasarana. Setiap layanan memiliki kebutuhan masing-masing tergantung fungsi dari layanan itu sendiri. Secara garis besar, kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi dua, yakni kebutuhan fungsional
dan kebutuhan non-fungsional. Keduanya disebut result and discussion, yaitu menciptakan hasil dan mendiskusikan dan menciptakan hasil berdasarkan analisis kebutuhan user dan kebutuhan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Angesti Sidikara dengan NIM G.231.19.0225. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok interfacing ya, melanjutkan teman saya tadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang halaman 12 melanjutkan teman saya tadi mengenai result and discussion, analisis kebutuhan user. Kita harus menganalisis kebutuhan user seperti apa. Kita harus mengetahui dulu sebelum membuat web program, kita harus mengetahui kebutuhan user. Untuk mencatat keperluan rumah sakit dari sisi pengguna khusus pegawai rumah sakit, hasil analisis ini akan menjadi panduan dalam pembuatan SIMRS modul sarana dan prasarana ini. Dan yang kedua, analisis kebutuhan user. Ini kita akan menganalisis ya kebutuhan user seperti apa untuk layanan-layanannya, untuk membuat SIMRS modul sarana dan prasarana. Setiap layanan harus memiliki kebutuhan masing-masing bergantung fungsi dan layanan itu sendiri. Secara garis besar, kebutuhan sistem dapat bagi menjadi dua, yakni kebutuhan fungsional dan non-fungsional cara fungsinya. Dan ini untuk menganalisis kebutuhan sistem, kita ada kebutuhan fungsional, kebutuhan yang menggambarkan layanan-layanan yang disediakan oleh sistem. Dan kebutuhan non-fungsional, sedangkan kebutuhan yang menunjukkan batasan dari layanan atau fungsi pada sistem. Dan kita juga membuat use case program ya untuk layanan kita. Use case merupakan pemodelan yang menggambarkan alur penggunaan sistem meliputi aktor dan yang terlibat dan proses umum yang terjadi di sebuah sistem. Seperti berikut ya, yang saya tampilkan ini. Ada 4 aktor pengguna layanan dan ini satu aktor yang membuat sistem. Ini proses-proses alurnya. Dan ada mockup ya. Mockup merupakan media visual untuk menentukan rancangan desain sebuah sistem dan dilakukan proses pembuatan graphical user interface atau GUI ya, yang disingkat GUI dari sistem informasi. Ini merupakan contoh mockup SIMRS modul sarana dan prasarana. Ini tampilan awalnya ya dari akun yang akan menampilkan data penting sehingga user dapat mengetahui informasi suatu menu dengan mudah. Kita lanjut. Nah, ini merupakan mockup tambah data ya. Ini tampilan jika user harus membukanya dan mengisi tambah data. Ini akan diisi oleh user dan nanti akan bisa dapat disimpan dan direset atau dihapus atau diubah juga bisa atau dibatalkan juga bisa. Dengan fitur-fitur lain juga akan ditampilkan juga. Nah, mockup tambah data ini user bisa menampilkan data sehingga user dapat mudah menambahkan data, mengedit data, mereset data, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan mockup edit data yang saya sebutkan tadi. Laman ini sangat penting karena user dapat mengetahui informasi serta memasukkan data baru. Dan ini merupakan model detail data
SIMRS. Modal ini menampilkan data penting sehingga user dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Pragitaris Putra Pahlawan, NIM G231912017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini ada gambar merupakan mockup model detail data SIMRS, menampilkan data penting sehingga user dapat mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. Kemudian lanjut tampilan sistem. Tampilan SIMRS modul sarana dan prasarana dibangun berdasarkan analisis kebutuhan, analisis sistem dan mockup yang sudah dirancang. Sistem dibangun menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript sehingga dapat menghasilkan sistem yang dinamis. Berikut merupakan tampilan sistem informasi rumah sakit modul sarana dan prasarana. Gambar pertama merupakan tampilan list data SIMRS yang menyediakan beberapa tombol action yang dapat digunakan untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat detail data rumah sakit. Kemudian gambar di bawah ini merupakan tampilan modal tambah data, menyediakan beberapa tombol yang dapat digunakan melanjutkan pengisian data, reset, maupun membatalkan data yang akan dimasukkan atau yang telah dimasukkan. Kemudian ada gambar yang merupakan tampilan modal edit. Model ini menyediakan beberapa tombol yang dapat menambahkan, melakukan reset data, dan membatalkan pengeditan data di rumah sakit. Lalu gambar di bawahnya merupakan mockup edit data yang menyediakan beberapa tombol action digunakan menambahkan, menyimpan data, dan menghapus data. Kemudian ada mockup modal detail data yang menyediakan beberapa tombol action yang digunakan mencetak data dan kembali pada menulis data. Kemudian lanjut gambar di bawahnya yang merupakan mockup modal detail yang menyediakan beberapa tombol action yang dapat digunakan untuk mencetak data rumah sakit dan kembali pada menulis data. Kesimpulan dari tampilan SIMRS modul sarana dan prasarana berbasis web dibuat dengan memperhatikan user interface dan user experience. Dari sisi pengguna, proses pembangunan sistem didasarkan pada analisis kebutuhan pengguna yang bekerja di rumah sakit. Hasil analisis telah mendefinisikan fitur dari layanan SIMRS modul sarana dan prasarana, meliputi penambahan dan perubahan data. Layanan yang tersedia pada SIMRS modul sarana dan prasarana meliputi master, manajemen, dan pelaporan. Proses manajemen inventory meliputi pendistribusian barang atau store request dan delivery request. Pengadaan barang, purchase requisition dan purchase order. Kemudian penerimaan barang, receiving dan return. Dan yang terakhir, pencocokan barang di gudang, spoil dan stock opnam. Tampilan SIMRS modul sarana dan prasarana perlu dilakukan evaluasi kembali sehingga dapat menghasilkan sistem yang lebih menarik dan dinamis. Hal ini akan membuat pengguna sistem mendapatkan pengalaman kenyamanan yang baik serta meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi, ada kesalahan kata saat presentasi.
Saya perwakilan dari kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.